Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah di bab 4. Sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah adalah berbagai jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan bagi seorang muslim. Tentunya tidak berdosa apabila tidak melaksanakan sholat sunnah, tetapi apabila ingin melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Sholat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sholat sunnah mu'akkad dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang dinamakan dengan sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang ada penekanan dengan kuat atau hampir mendekati wajib. Sedangkan bedanya dengan sholat sunnah ghairu mu'akkad yang merupakan sholat sunnah yang dianjurkan tanpa harus adanya penekanan yang kuat. Mari pelajari sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang pertama kita akan membahas sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW. Sebutan lain dari sholat sunnah mu'akkad adalah sunnah yang mendekati wajib, oleh karena tergolong sebagai ibadah sunnah. Apabila kalian melewatkannya tentu saja tidak mendapatkan dosa. Namun jika kalian mengamalkannya, tentu kalian akan mendapatkan balasan berupa pahala dan keberkahan dalam hidup. Dalam sholat sunnah mu'akkad terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat sunnah mu'akkad. Yang pertama, tidak mendahului azan atau iqamah. Tidak didahului azan atau iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian saja, kecuali sholat sunnah idain. 3. Dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya. 4. Dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. 5. Tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib. 7. Bacaan sholat sunnah ada yang dibaca sirri atau berbisik, mengecilkan suara, yaitu sholat duha dan sholat sunnah rawatib. Sementara yang dibaca jahr atau keras jelas yaitu sholat sunnah idain atau 2 sholat hari raya, sholat idul fitri dan sholat idul adha, itu namanya sholat idain. 2. Macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad ada macam-macamnya. Sebagai sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sholat sunnah mu'akkad terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Jadi, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah ba'diyah
yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah mengerjakan sholat fardu, namanya sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib muakkad macam-macamnya apa saja? Ada macam-macam sholat rawatib muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Selanjutnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari antara waktu sholat isya sampai dengan fajar atau menjelang subuh. Ya. Namun waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah 1/3 malam. Jadi kalau misalkan mau mengerjakan sholat sunnah tahajud itu harus di atas sholat isya, setelah sholat isya sampai menjelang subuh, itu waktunya. Dan yang paling utama, waktu yang paling utama adalah 1/3 malam, jam 1 malam, jam 2 atau sampai menjelang subuh. Itu adalah waktu yang sangat baik untuk mengerjakan sholat tahajud. Namun waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah 1/3 malam. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Hal-hal yang diperhatikan dalam sholat tahajud. Dalam sholat tahajud perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya supaya ibadah sholat tahajud lebih sempurna, kita perlu melakukan beberapa hal berikut. Di antaranya, A. Mulai berniat untuk sholat tahajud semenjak sebelum tidur. Jadi, sebelum melaksanakan sholat tahajud, sejak awal kita sudah ada niat, sudah berniat, nanti malam saya mau sholat tahajud. Sudah diniatkan kuat dalam hati untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, membersihkan muka dan bersiwak, menggosok gigi serta berwudu. Membersihkan muka, bersih-bersih, kan kita habis tidur ya. Setelah habis tidur kita cuci muka, kemudian menggosok gigi, membersihkan diri. Setelah itu wudu dan bersiwak. Kita menggosok gigi, membersihkan gigi dengan siwak, itu sunnah ya, kayu siwak. Yang ketiga, berzikir dan membaca Al-Quran. Yang keempat, memulai sholat tahajud dengan sholat 2 rakaat yang ringan. 5. Memperpanjang bacaan sholat termasuk rukuk dan sujudnya. 6. Tidur sebelum sholat, dan jika masih mengantuk diperbolehkan menunda sholat hingga ngantuknya hilang. Jadi kalau kita misalkan sudah pasang alarm mau sholat tahajud, alarmnya sudah bunyi tapi kita masih ngantuk, berarti ditahan dulu sampai ngantuknya hilang. Kita tambahkan tidurnya sedikit lagi misalkan, kayak gitu. Jadi sampai benar-benar ngantuknya hilang, baru kita nanti bangun untuk sholat tahajud. Lanjut, sholat witir. Sholat sunnah witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari dan rakaatnya harus ganjil. Sholat witir dapat dikerjakan setiap malam, tidak hanya pada malam bulan Ramadan saja.
Jadi pada umumnya kita mengetahui sholat witir itu dikerjakan setelah sholat tarawih. Tapi sebenarnya sholat witir itu bisa dikerjakan setiap hari, setiap malam, dan jumlah rakaatnya ganjil. Ya. Waktunya sepanjang malam setelah sholat isya dilaksanakan. Sholat witir merupakan sholat penutup dari seluruh sholat malam. Sholat penutup. Jadi kalau misalkan kita melakukan sholat malam, ada sholat tahajud, sholat sholat tahajud, sholat ya berbagai macam sholat malam, dan penutupnya itu sholat witir kayak gitu ya. Kemudian ada sholat idain. Sholat idain, sholat sunnah idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya pada waktu duha. Sholat idain adalah 2 sholat yang dilakukan pada saat hari raya di waktu duha di pagi hari ya. Yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Sholat idul fitri adalah sholat yang dilakukan pada saat hari raya idul fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan sholat duha yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu mengerjakan sholat sunnah idul fitri adalah setelah terbitnya matahari 2 penggalah sampai tergelincirnya matahari. Sedangkan sholat idul adha dimulai setelah matahari terbit 1 penggalah. Begitu. Kemudian dilanjutkan sholat tarawih, sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih termasuk salah satu sholat sunnah qiyamul lail karena dilaksanakan di malam hari. Sholat sunnah tarawih dilakukan pada malam hari sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan, baik secara berjamaah maupun munfarid atau sendirian. Tetapi lebih utama sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua, pertama tadi sholat sunnah muakkad. Yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Kadang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kadang tidak dikerjakan. Maksudnya adalah sholat sunnah yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Beda dengan sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sifatnya, hukumnya mendekati wajib. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat yang kadang-kadang dikerjakan dan kadang-kadang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah ghairu muakkad adalah dalam sholat sunnah ghairu muakkad kita perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. 2. Dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. 3. Dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. 4. Bacaan tidak dinyaringkan, berarti sedikit berbisik, jangan keras-keras ya. 5. Memulai sholat diawali dengan niatnya masing-masing. Macam-macamnya sholat sunnah ghairu muakkad apa saja? Yang pertama, sholat duha. Yang kedua, sholat istisqa. Yang ketiga, sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat gerhana bulan. Yang kelima, sholat rawatib ghairu muakkad. Adapun keterangannya pada masing-masing sholat sunnah tadi,
yaitu yang pertama sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni pada waktu matahari setinggi tombak sampai waktu menjelang sholat duhur. Sholat duha dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Dianjurkan dalam setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Sholat duha, di mana fadilahnya melaksanakan sholat duha adalah mendapatkan keberkahan, kemudahan rizki, kemudahan hidup, dilancarkan rizkinya, seperti itu. Yang kedua, sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika umat muslim dilanda kekeringan sebagai bentuk pengharapan pada turunnya hujan. Jadi ketika musim kemarau, kita melaksanakan sholat istisqa. Pada saat musim kemarau panjang, kita melaksanakan sholat istisqa. Tujuannya adalah berdoa mengharapkan diturunkannya hujan. Salat ini dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah di lapangan terbuka. Jadi dilakukan berjamaah, beramai-ramai lah ya, berjamaah dan di tempat yang terbuka, di lapangan atau di halaman masjid, seperti itu. Di ruang-ruang terbuka tanpa azan dan iqamah. Waktu yang utama untuk mengerjakan sholat istisqa adalah pada waktu duha sampai duhur. Sebagaimana sholat id, sholat istisqa lebih utama dilakukan di tanah lapang. Selanjutnya, sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari juga disebut sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Sholat kusuf dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, baik dalam keadaan bermukim maupun ketika dalam perjalanan, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu melaksanakan sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan adalah ketika terjadinya gerhana tersebut. Jadi pada saat terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat kusuf, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Tadi sholat gerhana matahari, kemudian sholat gerhana bulan juga disebut sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat yang dianjurkan kepada umat Islam ketika terjadi gerhana bulan. Waktu pelaksanaannya adalah mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan terlihat utuh kembali. Waktu terjadinya gerhana bulan kita dianjurkan untuk sholat. Terjadi gerhana matahari kita juga dianjurkan untuk sholat. Keduanya adalah sholat sunnah ya. Lanjut, yang terakhir adalah sholat sunnah, sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu muakkad sebagai berikut, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum duhur selain yang muakkad, 2 rakaat sesudah duhur selain yang muakkad, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu tadi keterangan beberapa sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah ghairu, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dan tata cara melaksanakan sholat sunnah yang sudah dibahas tadi ya. Kiranya cukup dulu sampai di sini pembelajaran kali ini, materi kali ini tentang sholat sunnah rawatib, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.